bisa berkecimpung jadi sportcaster dan komentator tuh gimana ceritanya? Itu di ultimatum tuh sama bokap. Kalau nggak sekolah, nggak gue urusin lagi lu. Udah jadi komentator, terus juga jadi host, Iya, terus pernah juga jadi di koran bola segala macam. Tapi pernah nggak sih terjun langsung ke sepak bola Indonesia gitu? betapa susahnya membentuk sebuah valuasi di sepak bola Indonesia sih. Sampai ke bawahnya kena imbasnya. Hmm, Jadi aku ngerasain sendiri nih, pembinaan usia muda di Indonesia kayak apa. kenapa tuh? Kemarin ingat Sintayong bilang apa? Iya, Passing aja masih salah. iya, Orang kita ini kalau dikasih kebebasan terlalu full, salah salah gunakan. disalahgunakan. Nah, kerjaan itu nggak kelihatan, Intan. Hai, welcome to Into. Kali ini sama cowok ganteng. Ini komentator. Kalau dulu kan kita ketemu di 2018 ya, Bung Edwin ya. Di Piala Dunia ya. Di Piala Dunia, Ya. Bung Edwin Setiadinata. Ini waktu itu kita ketemu di 2018. Ini komentator favorit itu teman-teman aku. Kan kalau cewek-cewek tuh biasanya nonton kalau Piala Dunia, Bung Edwin. Dia belum tahu umurnya kali. Ya bagus dong, malah kayak berarti terlihatnya muda terus. Dulu teman-teman aku ngefans banget, inget kan aku pernah bilang kan? Tapi itu beneran ya Iya ternyata. Aku beneran kira lah, kamu bercanda loh. beneran lah. Oh, Coba dong yang oke. waktu itu ngomong berani nggak komen teman-teman aku? Soalnya kalau cewek-cewek tuh biasanya kalau Piala Dunia masih nonton, masih ngikutin, Iya sih. walaupun dia nggak terlalu suka bola. Biasanya mereka tuh ngeliatin ini sih pemain-pemain. Terus main bola tuh sebenarnya cewek kan suka kan ngelihatnya. Cuman nggak terlalu banyak yang intuin banget sih. Oke. Tapi kayak ngeliat-ngeliatnya tuh suka gitu. Oke. Aduh makasih banget Bung Edwin udah mau Iya, datang ke sini. sama-sama Intan, Luar santai. biasa. Bung Edwin. Bung Edwin lagi sibuk apa sekarang? Balik lagi ya, Mm-mm. lagi sportcaster lagi. Di Indosiar jadi host, Mm-mm. ya Ya, satu. Terus di SCTV jadi pandit, komentator. Ada Premier League, ada Champions League, Champions League, ada Europa League. Europa League juga ya. Terus sama di UCTV, Di situ eh, apa? Liga juga ya? Liga 1 Aku lupa. Oh sama ya, Liga. ada Coppa Italia, sama kebetulan ada volley ya, Pro Liga. Oh, Pro Liga Karena juga. aku kan SD main volley, Oh iya, jadi jadi SD tuh lumayan main volley. paham sih. Oh, oke. Tapi nggak diseriusin waktu itu kayak Enggak, jadi langsung bener-bener jadi mau jadi atletnya nggak ya enggak pas sih. Main volley? volley sama basket, tapi begitu aku main bola, udah langsung hilang semua, udah ke bola terus sampai sekarang. Emang lebih suka main bola. Iya, waktu itu ya. Tapi Bung Edwin tuh akhirnya bisa berkecimpung jadi sportcaster dan komentator tuh gimana ceritanya? Sebenarnya nggak sengaja ya, karena sebenarnya aku tuh dunianya sports marketing. Dulu di mana? Pertama kali kerja kan di tabloid olahraga bola Oke, iya tahun iya. 2004 ya. 2004. Oh, lama banget ya 2004 udah maksudnya udah lumayan. setelah Euro 2004 tuh aku masuk, Mm-mm. keterima, terus eh, pokoknya jadi ketua fans club Arsenal Indonesia waktu itu. Nah, kan Liga Inggris masih di TV7 ya. Mm-mm. Jadi ada big match Dulu namanya TV7 ya? TV7. Belum diambil Belum Trans. Trans 7 ya? Namanya Jadi lucu. TV7 waktu itu big match Arsenal lawan MU. Nah, ketua fans clubnya diundang jadi komentator. Oh, dulu jadi Bung Edwin tuh awalnya kayak ketua fans Arsenal, Iya, diundang jadi komentator. sama Terus ketua mungkin fans club produser, MU. oh, Jadi ada dua-duanya dua. diundang. Iya. Nah, dari situ dilihat kok kayaknya analisanya kena Bagus, ya. Mungkin cocok. ya, mungkin. Terus udah gitu kayak public speakingnya mungkin juga termasuk bagus Iya, kali ya. iya Kan lumayan lah ya. kadang-kadang kan ada yang penyampaiannya nggak bagus juga kan. Lumayan lah waktu Ya, itu. terus. Jadi setiap ada big match Arsenal, ya udah aku mulai dipanggil sama TV7. Oh, jadi waktu Sampai itu masih Arsenal doang tapi ya. Maksudnya uh, setiap Arsenal. sampai 2007 waktu itu masih TV One. Masih La TV. Mm-mm. La TV waktu itu dapat Liga Belanda. Dia sulit tuh nyari orang buat jadi expertnya Liga Belanda. Nah, kebetulan aku kan fans Ajax. Oh, Ajax Amsterdam dan jadi ngikutin ngikutin. Liga Belanda dari 94. Wah, gila, udah lama Jadi banget ya. mereka, tahu Liga Belanda, Mas Edwin? Ya nggak expert tapi lumayan lah gitu pas dites. Karena fans ya. Akhirnya, nah itu aku pertama siaran bareng Justin. Sama Coach Justin di La Di TV. La TV. Jadi, tapi itu gini sih, kan aku jadi komentator gitu ya. Mm. Nah, kemudian jadi komentator ada Club TV channel waktu itu Arsenal channel, Chelsea TV apa. Terus tiba-tiba Win jadi host ya. Jadi host. Nah, kok pertama kali jadi host komentatornya Justin. Oh, Si itu Coach jadi Justin waktu itu di La TV tapi. di La TV. La TV. Oh, Coach Justin yang komentatornya. Iya. Susah nggak? Jadi Enggak, host. karena kita masih awal.
jadi host waktu itu aku gelagapan. Karena host itu kan beda sama komentator. Kalau komentator kan Iya, tinggal ngejawab, bukan tinggal sih, maksud aku untuk secara show dia ngejawab iya, iya, analisa-analisa. Tapi kan iya. kalau host itu harus bisa ngebawa show-nya gimana Ya, caranya supaya karena pertama kali ya, jadi banyak salah lah. mm, List pertanyaan tuh sampai habis gitu, mm. nggak siap, sampai diomel-omelin di earpiece kan. Oh ya? Jadi udah salah diomelin makin gugup. Iya dong. Udah gitu kan bingung juga ngebagi Iya, konsentrasinya nggak sih antara iya. earpiece Nah, terus yang mikir ngomel-ngomel itu sama jadi teman kita sekarang, siapa? si JP, Oh, Bang JP. Johannes. Wah, Bang JP galak ya. Iya, dia galak banget dulu, tapi ngebentuk sih, akhirnya Iya. kita dibentuk dan rata-rata alumni dari JP jadi semua ya. Hmm. Jadi maksudnya jadi yang benar-benar expert lah. Expert lah, bisa Heeh, lah ya di bidangnya iya. semuanya. Tapi waktu itu pas Coach Justin kan, Coach Justin sekarang terkenal banget yang Iya, apa ya, iya, out luar of the biasa lah box dia. ya, out Heeh. of the box, terus udah gitu luar biasa banget. Galak nggak Coach waktu itu jadi? Belum Oh, galak. belum galak. Bahkan dia masih agak-agak nggak seperti sekarang lah. Dia masih juga agak-agak patah-patah gitu, masih yang namanya masih awal Oh kan, iya, iya, iya. masih Ya berarti awal. itu era-era awal-awal jadi host dan komentator Iya, ya, masih banyak awal-awal. komentator-komentator baru. Gitu sih ceritanya. Itu Itu awal-awal tuh. iya, itu jadi pas dari jadi ini banget ya, beruntung banget juga ya dari yang suka bola, kan nggak Iya, jadi pemain, kan banyak banget orang-orang yang suka bola nggak bisa jadi iya. pemain bola tapi pingin tetap dekat sama bola. Jadi Bung Edwin tuh berarti menikmati banget dong ya Ya jadi dulu sportcaster tuh dan sebenarnya aku main bola sih, oh Intan. sempat main bola tapi sempat masuk akademi nggak? Sempet sampai di Piala Suratin malah. Jadi Oh iya serius dong berarti? lumayan Iya. serius. Cuma papaku nggak ngasih sih, Oh nggak jadi berhenti karena ngasih. orang tua? Iya, dia Hmm. maunya aku sekolah. Karena dianggap dulu pemain bola mungkin masa depannya nggak bagus ya. Hmm. Jadi aku disuruh stop, bukan stop sih, maksudnya jangan serius tapi sekolah aja. Kan aku di Balikpapan. Eh, Aslinya tinggal Balikpapan? jadi lahir di Balikpapan Hmm. sampai kelas 5 SD, pindah ke Jakarta sampai kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3 di sana lagi ikut Hmm. bokap Hmm. lulus. Nah, di sana tuh aku getol main bola memang. Sampai serius main bolanya. Yang Suratin itu di Di kelas sana di Balikpapan, yang waktu SMA. SMA? Oh, Heeh, SMA yang ikut Suratin heeh. itu. Bahkan SMA udah ngasih surat ke aku ya waktu itu supaya serius karena aku Hmm. terlalu sering main bola. Hmm. Jadi kan masih ada Eptanas. Oh, suruh serius sekolahnya. Suruh serius kalau enggak Oh. kamu bisa nggak lulus gitu. Wow, sampai segitunya ya? Jadi susah nih waktu itu, Hmm. aduh gimana ya udahlah. Nah, itu di ultimatum tuh sama bokap. Kalau nggak sekolah nggak gue urusin lagi lo gitu. Wah, gimana kalau nggak diurusin lagi kan? Iya, masih butuh kan. Iya, iya, iya. Ah, ya Itu udahlah. sayang banget ya. Mungkin dulu tuh masih belum terlalu. Itu tahun berapa Bung Edwin berarti ya? 96 97. 96, 97 ya, belum yang terlalu kayak maksudnya kalau sekarang tuh kan orang tua banyak kan udah lebih open minded ya. Udah. Kalau udah zaman dulu pasti kan kayak mikirnya akademis Iya, itu harus yang orang tua tuh masih inilah pemikirannya masih apa ya, terkotak-kotak lah zaman mhm. dulu. Tapi sekarang tuh akhirnya Bung Edwin ada di bola kan jadi sportcaster, jadi Ya, host. Itu dari dulu tuh kayak pas pertama kali ngerasain langsung kayak ngerasa, "Wah, ini passion gue," langsung kayak gitu nggak sih? Atau kayak mmm, masih nyari-nyari dulu? sebenarnya passion di bola kan udah dari, kelas 6 SD. Mhm. Terus, nabung buat beli koran-koran bola lah ya. Wow, sampai Eee, nabung buat beli koran buat iya, baca-baca gitu heeh, ya? rajin lah pokoknya sampai Heeh. clipping-clipping, terus aku fans Ajax, berita soal Ajax pasti aku gunting gitu kan, Mmm. aku clipping-in terus, eee, karena banyak baca udah mulai bisa lah, banyak nonton, banyak baca. Jadi ada sedikit sedikit kemampuan untuk menganalisis pertandingan Karena gitu. banyak baca, Banyak baca, banyak nonton, nonton ya. soal bola ya. Akhirnya ya udah, seneng aja. Seneng dalam arti bukan seneng buat tampilnya, tapi mengulas pertandingannya sih. Emang senang ngulas Lebih ke pertandingan. situ, Berarti heeh. kalau setiap lagi ada match terus siaran, Ya, itu nikmatin dong ya? menikmatin. Nggak kesel, nggak Nah yang itu yang tadi capek? kamu tanya, aku harus tahu peran host Hmm. sama komentator. Nah itu dia. Nah ini gimana cara ngebedain ya? Kadang-kadang tuh kan nggak bisa, apa ya, nggak bisa Iya, susah gitu untuk iya. misahin karena kalau misalnya kita udah terlalu sering jadi host, tiba-tiba jadi komentator atau sebaliknya itu gimana cara untuk nyesuaiinnya waktu itu? Iya, kalau memang aku jadi host, aku nggak mau terlalu nanyanya terlalu, seolah-olah nanya dijawab sendiri lagi gitu. Oh Jadi iya aku iya iya. memang pure nanya biar yang analisis komentatornya. Mhm. Meskipun kadang-kadang tuh aku suka, "Aduh kurang puas nih sama jawabannya," gitu. Tapi ya udah, karena aku perannya di host, jadi nggak boleh melampaui itu. Kecuali aku komentator. Iya. Misalnya, kayak kamu waktu itu host kan, aku Iya. komentator, aku akan jawab detail analisisnya
sampai bahasa sepak bolanya, karena aku juga banyak ngobrol sama Coach Indra, Coach Danur Windu, Hmm, Coach Imran, Coach Yayan, banyak ilmu lah ya, yang dapat. yang dari pelaku langsung di lapangan Apa pelatih. apa ya namanya istilah sepak bola itu kan hati-hati ya Mm-mm. menyebutnya. Jadi di situ aku baru akan menganalisis gitu. Kalau host cukup tanya aja karena aku nggak mau ngambil peran ya kan. Mm. Bedain lah. Tapi kalau lebih susah mana? Sebenarnya dua-duanya sulit sih Intan. Sama-sama ya. Tergantung juga program yang dibawain ya. Kalau Hmm. host itu harus siap, kan kadang gini, kita dari jawaban komentator bisa dikembangkan ke pertanyaan berikutnya kan. Mm-mm. Dikulik lagi sampai dalam supaya kita gali kemampuan komentator gitu. Nah, Mm-mm. kalau komentator kadang-kadang tuh ada yang di luar ekspektasi aku sih. Misalnya nanyanya Pertanyaannya. dalam sekali, Heeh. kaget gitu. Wih, sampai begini nih. Nah, itu benar-benar harus agak mikir cepat di situ. Oh, jadi ada ya momen-momen itu. Tapi Ada. kalau aku tuh tipikal yang aku ngobrol dulu ya. Iya, Kalau aku tuh sebagai host, aku tipikal yang ngobrol dulu sama iya, komentator yang iya. kayak Bung Edwin, kayak sering kan aku Bung Edwin Heeh. nanti aku nanya gini-gini ya, terus kadang-kadang Bung Edwin juga kasih suggest ke Iya, aku. iya, heeh. Mendingan ngambil dari sisi ini Nah, kan itu itu kayak lebih bagus. enak ya. Bagusan gitu sih. Jadi show-nya lebih hidup ya, walaupun Iya. di awal diperhitungkan dulu kan gitu. Jadi kan kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, maksudnya komentator aku tahu pasti punya bahan dan Ya, juga pengetahuan banyak tentang sepak bola. Cuman kadang tuh yang kita nggak tahu, misalnya kita nanya dari sisi ini, ya, beliau tuh kayak berkenan dan juga suka nggak dari sisi itu. Karena secara show kan nggak bagus ya kalau betul. seandainya misalnya kita nanya, ternyata komentatornya nggak nguasain untuk Ya, dari sisi yang kita tanya ya. gitu. Kadang-kadang tuh pertanyaannya udah template sih ya. Jadi Hmm. pertama nanya ini, kedua nanya ini, ketiga. Jadi 1, 2, 2, 3 tuh kadang nggak nyambung. Oh iya iya Nah, iya, itu yang nggak enak ya. maksud aku agak agak kurang hidup ya show-nya. Iya. Tapi mungkin ya sudahlah kan orang masing-masing, dan maksudnya kalau kalau kamu kan memang bertanya terus kita atur setelah ini kamu nanya ini aja biar nyambung ke, Iya. jadi penonton tuh dapat dapat ilmunya lah Iya, kadang gitu. tuh juga dari apa yang Bung Edwin ngomong, aku juga suka kayak nanya lagi Balikin kan, lagi. balikin lagi kalau Kenapa sampai kena, misalnya? belum sampai kena Iya, poinnya gitu. Yang iya penting nggak benar. jauh dari ranah itu. Tapi Bung Edwin nih, kalau misal Bung Edwin ngelihat sendiri sportcaster, kan belum ada jadi komentator ya kalau cewek, host-host Iya, cewek. Ini kalau untuk kita sebagai host cewek, Bung Edwin tuh ngelihatnya kayak gimana sih? Apakah udah gimana ya? Kayak udah cukup pantas untuk bersaing di dunia ini bareng sama cowok-cowok gitu, iya. atau kayak Bung Edwin ngeliatnya kapasitas cewek tuh masih gimana sih kalau sebagai seorang sportscaster ya? Aku juga biar belajar juga, dan mungkin teman-teman di luar sana ada yang nonton ini yang udah jadi sportscaster atau mau jadi sportscaster itu gimana sih kalau cewek tuh kapasitasnya, Bung Edwin ngeliatnya? Yang sekarang sih dalam tanda kutip sudah lumayan lah, sudah lumayan oke. Terus ada perbedaan ya, kalau di luar itu yang dilihat sebenarnya kemampuan pemahaman sepak bolanya. Kalau di sini mungkin masih look ya, masih look. Tapi nggak apa-apa, karena memang marketnya begitu mungkin. Jadi fine-fine aja, oke-oke aja, selama memang masih sesuai sama yang diinginkan TV gitu kan. Karena apa yang diinginkan TV sama di sini sama di luar kan berbeda. Tapi kalau soal kemampuan, karena mungkin kurang dalam hal Teknisnya pertandingan, ya. analisanya, ya seperti ya kayak kamu lah ya. Maksudnya kamu nanya dulu nih untuk supaya show-nya itu hidup. Tapi kan ada yang nggak nanya juga Iya, gitu. Kalau masalah kemampuan ya pasti butuh jam belajar terbang, ya. butuh nonton lebih banyak, butuh baca lebih banyak lagi sih. Aku juga sempat kan pas ingat nggak kalau kita lagi match aku selalu nanya Bung Edwin ya, Bung Edwin ini gimana, kayak kita nganalisa bareng-bareng Iya, karena sebagai seorang pribadi individu langsung nganalisa sendiri itu belum bisa. betul. Nah itu tuh apa sih maksudnya, butuh jam terbang juga ya, terus butuh harus banyak nonton dan mendengarkan orang menganalisa berarti Eh, kalau but- untuk supaya bisa gitu. Sebenarnya kan kualitas ya, bukan Mm-mm. kuantitas nonton banyak pertandingan. Mm-mm. Tapi sebenarnya kamu kalau kayak cowok-cowok lain itu kan memang udah passion banget ya. Mm-mm. Hobinya main bola, nonton bola, jam berapa aja dia begadang. Jadinya memang udah masuk, udah ada modal passion, tinggal dikembangkan di sportcasternya. Nah, aku nggak tahu nih cewek-cewek ini apakah memang seperti itu. Tapi nggak seperti itu pun wajar juga, karena kan perempuan ya. Mm-mm. Kan nggak harus sampai gila bola, main bola, nontonnya sampai pagi gitu-gitu. Kan beda-beda, orang beda-beda. Nah, mungkin dari situ yang membedakan sih. Iya iya, cowok lebih Gitu. dalam karena udah lebih lama juga nguliknya Iya. gitu ya. Kalau Tapi kita di sih luar ada loh. Jadi aku juga kaget nih, Hmm. aku nonton Liga Inggris sekarang. Nah, kayak kemarin ya, aku nonton Brentford Newcastle.
play-by-play-nya cewek. Cewek ya? Udah ada ya? Udah ada. Itu Keren. keren banget. Keren banget sih. Dan Itu dia kan bisa susah. analisis. Iya, itu dia. Nanti ini harusnya ke sini ya. Kenapa tadi nggak dikasih? Wah, jadi gila di Nah, luar itu udah ada ya, tuh ya, gitu. itu kita tuh sebenarnya kayak aku kemarin kan ngobrol sama Nat juga kan. Ya. Kemarin Nat aku undang, kita tuh berdua nonton, sebenarnya suka nonton juga. Nah, cuman untuk kayak kita lebih dalam ngomentarin dan menganalisis butuh waktu pertandingan sih, itu ha. butuh waktu yang Ya. kayak kita harus oh ini harusnya gini. Jadi kayak Ya. agak-agak telat gitu loh kalau Ya, misalnya ya. pun kita menganalisa. Nah, itu mungkin butuh ini kali ya, harus sering. Butuh jam terbang pengalaman untuk mendalami dari sisi passionnya juga sih. Ini kayak aku dulu belajar play-by-play pertama tuh 2009, Jilik ya. Itu di mana? Itu sendiri Di atau tidak? Vision One. Oh, jadi Sekarang langsung namanya siaran. MNC Vision kalau nggak salah. Oh. Dulu tuh hostnya cuma 3, salah satunya Valen. Oh, sama Bang Abang juga. Valen, Didan, aku. Tapi mereka megang yang internasional football, Jilik ini nggak ada yang megang, Liga Jepang. Jadi aku disuruh handle khusus Liga Jepang. Liga Jepang. Tapi di situ aku belajar, sebenarnya Liga Jepang malah susah kan huruf-huruf kanji gitu. Iya, nama-namanya. Tapi di situ dia bilang, Win, tapi harus di play by play ya, nggak bisa komentator Jepang, kita harus di Indonesiain aja. Oh ya udah, nah itu aku belajar banyak play by play di situ. Belajar banyak banget play by play. Yang paling susah itu play by play itu apa sih? Segi apanya? Harus hafal nama pemain. Nama ya, iya sih. Habis itu harus hafal istilah sepak bola. Terus harus hafal kapan tinggi nadanya ketika sudah mulai intensitasnya tinggi, mulai masuk ke kotak penalti gitu-gitu. Ya gimana caranya bisa menghidupkan pertandingan Iya, ya? Karena itu kan ngaruh kan? Ngaruh banget. Ngaruh banget. Kadang-kadang tiap TV juga beda-beda ya. Ya, maunya. Kalau di Keinginannya. Indosiar kan harus rame karena memang harus ngerebut segmen yang bukan penonton bola aja. Yang bukan penonton bola tapi juga suka, Iya. jadi akhirnya mau nonton akhirnya gitu. Itu ya. yang susah sih. Iya, memang ada tuntutan-tuntutan lain yang memang yang di luar ini kita ya, di luar kendali kita Iya, ya. tapi tetap selera TV ya sudah, kalau mau diikutin, kalau enggak kan pilihan masing-masing gitu. Gitu Bung sih. Edwin, tapi kalau kan kemarin udah jadi komentator, terus juga jadi host, Iya. terus pernah juga jadi di koran bola segala macam. Tapi pernah nggak sih terjun langsung ke sepak bola Indonesia gitu? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Jadi aku karena memang background-nya juga sports marketing ya. Di bola itu pertama kali kerja jadi AE, account eksekutif, tugasnya nyari iklan, jualan gitu. Jadi ada background sales-nya juga. Nah, aku keluar dari tabloid bola 2008, pindah ke majalah 442 jadi manajer. Habis itu cuma setahun aja. 2009 aku bantu ada in-house-nya PSSI waktu itu, Graha Indi Sport. Ingat kan MU Asia Tour 2009, butuh orang marketing, jadi aku dipanggil Di sana. bantuin marketingnya untuk event MU Asia Tour di Indonesia yang bom nggak jadi, meledak. Habis itu singkatnya 2010 aku dipanggil sama ketua badan timnas untuk bantu cari sponsorship di timnas, jadi aku masuk PSSI. Oh, jadi pada saat itu langsung masuk PSSI-nya. 2010. 2010. Jadi aku waktu itu direktur termuda di PSSI. di PSSI, masih 30 tahun. Wow, tapi Bung Edwin pas masuk banget di PSSI ini, ada yang beda atau Bung Edwin yang kayak, oh ternyata kayak gini kalau udah di dalam federasi gitu, ada nggak sih? Waktu itu memang kalau sama sekarang beda ya, udah eranya udah beda. Waktu itu zamannya Pak Nurdin Halid. Jadi aku sempat sering meeting lah sama dia, sama pejabat-pejabat PSSI itu. Ya itu aku paling, maksudnya orang-orang ini siapa nih, anak muda. Kecil nih, ya, maksudnya anak muda. Tapi ya udahlah, kita mengalir aja. Memang ada beberapa hal yang kalau udah masuk ke dalam baru ketahuan betapa susahnya membentuk sebuah valuasi di sepak bola Indonesia sih. Jadi harus banyak indikatornya. Ini kita agak sedikit marketing ya. Yeah. Karena kita nggak sembarangan ke sponsor terus minta sekian. Jadi kita harus tahu berapa valuasi yang pantas untuk kita datang ke sponsor sehingga itu beralasan gitu. Iya, jadi sponsor juga tertarik gitu ya, kan. itu kan eranya beda. Belum era kayak sekarang, belum era digitalisasi seperti sekarang. Hak siar juga belum terbagi-bagi seperti sekarang. Aku belajar banyak tahun 2019 ketika aku dipanggil lagi ke operator Liga Indonesia untuk bantu. Oh, Bung Edwin jadi pernah jadi operator Liga LIB berarti ya? Di LIB. Oh, pernah di LIB juga. Nah, tapi pas yang di PSSI itu sebelumnya itu 2010. 2010 sampai 2011 karena ada dualisme, kemudian biasalah ya, waktu itu aku sempat 3 bulan nggak dibayar.
Pas di 2010. 2010. Jadi apalagi baru nikah tuh Intan. Waduh, terus gimana Aku tuh? nikah Oktober tuh udah nggak turun gajinya. Wow, sejak 3 Oktober 3 bulan, bulan. 3 bulan abis itu Ada kan masalah apa tuh waktu itu? Karena ada dualisme ini. enggak sih. Jadi waktu itu Kok sampai nggak digaji gitu maksud aku? jadi waktu itu ada ketua BTN itu waktu itu gua nggak usah sebut ya namanya. Adalah seseorang. Ada dicopot. Oh. Nah, sampai ke bawahnya kena imbasnya. Gara-gara ada masalah itu awalnya. Iya, dicopot. Terus ya kan nggak bisa kan, aku nggak bisa bertahan lah begitu ya. Ya maksudnya masa mau di situ terus kan nggak dibayar juga. Terus ya udah, tapi aku nggak komplain lah. Maksudnya aku cari kerjaan lain. Tiba-tiba Indosiar manggil untuk jadi host di LPI Liga Premier Indonesia. Wah, ini berlawanan dong. Waktu itu dualismenya itu kan. Dualismenya LPI. LPI. Terus aku nanya kan, hostnya gimana maksudnya? Iya, pokoknya kita tiap Sabtu Minggu hostnya cuma kamu gitu. Oh ya udah, aku terima dong, karena kan ada pemasukan baru. Butuh, iya. Abis itu ya udah, terus baru muncul pembukaan LPI yang di Solo itu, kan aku nih hostnya. Iya. Muncul gitu kan, orang-orang pada kaget. Orang-orang PSSI. Iya, sampai aku sempat di SMS Pak Nugraha Besus, Wow. di SMS Pak Andi Darussalam. Waktu itu di SMS sih apa? Ditanyain aja atau Jadi kayak, kok lo gitu jadi sih? Gitu? selama ini kamu nih orang kita apa pengkhianat? Sempet digituin aku. Sampai digituin. Iya. Terus tapi kan Bung Edwin sebenarnya nggak tahu apa-apa kan? Maksudnya kayak Ya yang aku jelasin. tiba-tiba ini kan Aku siaran. jelasin singkat aja. Pak, saya kan nggak digaji di sana. Sementara saya baru nikah dan saya yang gaji saya ini Indosiar, bukan LPI. Iya. Gitu. Terus akhirnya mereka merasa Bung Edwin jadi pro ke mereka karena jadi host Karena kan. kayak brand image-nya LPI iya, gitu. jadi jatuhnya brand image LPI. Padahal Iya. ini orang PSSI gimana sih gitu kan. Udah gitu kan aku wisuda adik iparku itu pas wisuda ketemu Pak ADS kan, Andi Darussalam. Wah, itu diomelin di situ. Aku dengerin aja dulu. Oke, dia udah selesai baru aku jelasin pelan-pelan. Ya habis itu dia baik. Ya udah nih, pin BB ya, tukeran. Nanti kalau ini kita kamu kabarin aja. Tapi jadi akhirnya baik aja kan setelah dijelasin. Iya. Tapi Bung Edwin pada saat itu tuh ada dualisme itu yang LPI sama namanya satu lagi kan ya PSSI biasa iya, PSSI itu biasa sama itu karena itu kan ada ISL di dalamnya lah. Berarti ya. Ada ISL Indonesia Super League sama LPI. Itu dari orang IPL lah, Indonesia Premier League. Oh, jadi itu yang bikin itu IPL itu orang luar atau orang luar? Orang luar. Banyak dulu ex wartawan gitu yang diambil sama Pak Arifin Panegoro untuk jadi beberapa CEO di klub-klub baru lah gitu. Nah, mereka bikin liga tandingan. Ada berapa ya, lupa sih waktu itu ada berapa klub. Tapi ada beberapa ex di ISL juga yang gabung ke situ. Gabung ke sana. Kayak PSM, siapa lagi ya? Persema dan beberapa klub-klub baru lah. Klubnya aneh-aneh, Tangerang Wolves lah. Sekarang udah masih ada yang bertahan gak tuh klub yang dari LPG nggak ada ya? Kayaknya sih udah susah ya. Rata-rata yang dari terakhir PSSI Produta aja. Ya. Produta pun kayaknya udah dibeli, udah jadi apa gitu. Oh. Tapi gimana tuh Bung Edwin akhirnya? Tapi untungnya baik-baik aja kan setelah itu. Tapi pernah sempat balik lagi ke PSSI nggak setelah ngelewatin masa-masa dualisme itu? Sempet. Jadi aku dipanggil Pak Joko Driono, tahu? Oh, Pak Jokdri, zamannya Pak Jokdri ya. Dia manggil lewat temenku lah. Suruh bantu lagi 2017. Itu masih dari marketing ya? Maksudnya akhirnya ditarik untuk marketing lagi? Untuk marketing, tapi aku bukan di head, bukan di deputi komersialnya, bukan. Deputi komersialnya yang manggil aku lah, Marshall namanya. Oh, Pak Marshall. Kenal, iya. Kenal. Pernah juga nge-propose aku untuk gabung PSSI waktu itu. Iya. Jadi dia manggil, cuma waktu itu mungkin temen iya, tapi kalau kerja aku nggak cocok. Nggak cocok, jadi 3 bulan itu katanya, Win, ini masih ada evaluasi, apa mau pindah di departemen lain? Aku bilang, enggak deh, aku mundur aja. Cabut dari PSSI lagi? Karena ngerasa nggak cocok lah, gitu. Jadi daripada nanti pertemanan jadi nggak enak, ya udahlah aku freelance lagi aja gitu. Tapi Bung Edwin kerja di dalam PSSI gajinya gede nggak sih? Nggak mau dijawab juga nggak apa-apa sih, tapi aku penasaran. Ya cukup lah. Cukup ya. Gedean mana sih sama komentator? Nggak usah dijawab, nggak apa-apa deh. Kalau jadi komentatornya tiap hari live ya.
Oh, gedean komentator Gedean ya? Oh komentator. iya jelas, Bung Edwin. Aku nanya sendiri tapi takut sendiri kalau Bung Edwin nggak mau jawab, Enggak, habisnya santai. habisnya itu sensitif kan masalah Iya. gaji. Oh, soalnya aku pernah ditawar-tawarin, tapi kayak masih mikir, waktu itu juga pernah di eranya, aduh di baru-baru ini kok, aku Oh, juga ditawarin lagi untuk masuk oke. PSSI untuk jadi, aku lupa apa ya waktu itu ya, Apa? lupa. Brand Pokoknya ambassador-nya kali enggak, jadi atau kayak untuk yang PR? ke ini, kayaknya PR ya, Mhm. untuk lebih ke PR sih kayaknya, untuk gimana nyambungin Ya. antara supporter sama si PSSI-nya gitu. Cuman aku takut, takut ntar ada apa-apa aku yang dibully, aku yang diapa-apain sama Ya netizen jadi juga corong kan. untuk pemberitaan positif kali ya. Iya. Karena itu diperlukan sekali sih. Iya, Waktu mungkin aku di mereka dalam juga aku ngerasa tim medianya tuh harus improve dalam hal image sebenarnya. image PSSI ya. Heeh. Iya, itu kayaknya butuh sih, emang butuh, dan mungkin mereka mencari sosok yang emang juga lumayan dekat sama supporter kan. Kalau Ya, aku kan biasanya maksudnya di harus good timnas sering. looking, kemudian bicaranya bagus ya, Heeh. menguasai ilmu sedikit PR lah ya, Mhm. untuk tahu meng-counter atau bahkan sebelum isu negatif muncul udah duluan Duluan, gitu. iya. Terus udah gitu kalau misalnya ada apa wawancara-wawancara kan kita yang Ya, ngadepin kan ya. katanya. Terus tapi Bung Edwin kan selama ini kita tuh ngerasa sepak bola Indonesia itu harusnya gimana ya? Maksudnya dari segi bakat itu kan banyak banget orang-orang berbakat ya di sepak bola Oh, oke. Kita Indonesia. bicara teknis nih ini. Iya, ini Ya. di sepak bola Indonesia tuh banyak banget bakat segala macam. Tapi yang membuat akhirnya sepak bola Indonesia nggak maju, kalau Bung Edwin sendiri ngeliatnya gimana sih sebagai orang yang juga udah pernah nih berkecimpung langsung di federasi? Jadi tahun 2010 tuh aku pernah ngobrol sama salah satu exco, Pak Mhm. Mafirion. Dia ngomong, "Win, kamu tahu nggak banyak yang bilang dari 200 juta penduduk masa 11 timnas yang kuat aja nggak bisa gitu kan. Sebenarnya nggak nyambung tuh omongan orang. Kenapa Pak? Gitu kan aku tanya, emang kenapa Pak? Iyalah, ini ya saya baru bikin penelitian katanya. Jadi dulu itu kebanyakan yang jadi pemain bola bukan orang-orang yang ekonominya menengah ke atas. Karena biasanya orang tuanya pingin anaknya sekolah. Ya, Nah, yang yang jadi menengah ke pemain bola atas. itu biasanya justru yang berbakat tapi dari kalangan bawah. Hmm. Ini menurut dia ya. Hmm. Nah, kalangan bawah itu mengutamakan talenta gitu, bukan kerja keras. Kemudian kalau kurang pintar pengambilan keputusan segala di lapangan itu kan susah Oh iya sih. gitu. Jadi itu menyangkut soal kepintaran ya. Nah, terus kita itu kalau sekarang kan karena aku sekarang fokus ke anakku yang main bola yang masih 10 tahun ini, mau 11. Jadi aku ngerasain sendiri nih pembinaan usia muda di Indonesia kayak apa. Kenapa tuh? Kayak gimana? Masalahnya banyak Intan ternyata. Mulai dari SSB-nya, pelatihnya, owner SSB-nya, terakhir parents-nya. Orang tuanya? Iya. Kenapa orang tua? Jadi gini, usia muda itu kan ternyata memang kalau aku ngobrol juga sama Om Danur Windu, kita dulu kekurangan pelatih bagus di usia muda. Pelatih bagus nggak mau ngelatih usia muda, maunya yang senior karena duitnya jelas gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, kompetisi segala umur, tingkatan umur dari umur 10 gitu ya, itu nggak jelas juga. Nggak ada ya? Kalau Ada tapi nggak jelas. kalaupun ada sifatnya biasanya kebanyakan turnamen lah. Turnamen biasa, tapi nggak ada liga yang Iya. naungin ya. Nah, kenapa tadi aku bilang yang bermasalah juga salah satunya SSB dan owner? Mhm. Karena mereka pingin di usia segitu tuh juara mulu. Jadi Oh. kalau juara banyak yang mau masuk lah. Iya. Tapi di umur segitu sebenarnya juara nggak penting. Yang penting tuh pembinaannya. Nah, kenapa dibilang nggak penting? Jadi kalau fokusnya udah juara kan banyak tuh jadinya cabutan pemainnya. Bayangin loh masih umur segitu udah main cabut-cabutan. Iya, Terus maksudnya udah dididik mentalnya jadi iya, nggak bagus gitu kan di pencurian usia umur gitu. belum Iya. lagi, parents-nya keikut teriak-teriak di pinggir lapangan udah kayak pelatih gitu ya. Ikut campur, kalau nggak dimainin anaknya marah. Wah, banyak Wah, sekali. hal-hal kayak gitu banyak banget ternyata. Banyak, Ya. masalahnya banyak. Kamu udah pernah ngundang Coach Wasiatul Akmal kan? Coach Akmal ya, Ya, udah. itu kan aku sering ngobrol sama dia. Dia Oh. kadang-kadang private ngelatih anakku juga. Oh, suka ngajarin private ya. Nggak sering sih, tapi kalau lagi pas kosong tuh aku minta di Hmm. ini lagi. Jadi memang selama itu belum betul ya, kita bahaya timnas. Ini berarti seharusnya yang benar dulu dari mulai individu orang tuanya juga yang harus mengerti Orang juga. tua harus diedukasi sih. Iya, dan harus mengerti. Iya, Terus udah terus SSB juga harus SSB-nya. fokus ke pembinaan. Ownernya jangan cari menang terus, obsesi menang. Karena obsesi menang, pelatihnya tuh di-push. Harus menang lu ya.
Ya pelatih jadi nggak filosofi untuk pembinaan lagi. Iya, jadi gimana caranya nih anak Menang aja. menang, mau 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 nyuri umur kek, mau Iya. ngambil dari gimana gitu Nah, ya itu jadinya. hilang tuh di usia 14-15 bisa hilang atau di usia 15-16 masih bagus tapi ke senior udah susah lagi. Nah, iya iya iya, itu yang Kompetisinya, menyebabkan tingkatan kompetisinya kan nggak ada. ya. Belum lagi lingkungan, mentality untuk Hmm, jaga supaya tetap terjaga dengan baik. Orang hmm, eh, peran paling besar ternyata di rumah. Dari orang tua. Karena hmm. sama pelatih paling berapa sih? Seminggu berapa kali sih? Berapa lama gitu kan? Iya. Jadi orang tua juga punya peran yang sangat penting sekali di proses youth development. Tapi cara Bung Edwin sendiri kalau ngelihat solusi ini untuk gimana caranya bisa mengedukasi orang tua ini gimana? Ya dibiasakan, diberikan informasi terus, diberikan Dari edukasi SSB-nya terus, itu ya berarti ya? dari pelatih SSB-nya untuk memberikan pemahaman bahwa ini masih anak-anak, ups and down-nya tinggi. Yang penting bukan piala ya, bukan trofi, tapi yang penting itu progres anaknya, individual. Misalnya yang dulu belum bisa passing kaki kiri, sekarang udah bisa pelan-pelan, bertahap. Nanti ada progres lagi, ada rapornya. Anak ibu sekarang udah bisa gini loh ya, pelan-pelan. Jadi jangan komplain kalau misalnya anaknya belum main pertandingan, misalnya komplain marah keluar dia dari Iya, SSB iya, iya. pindah. Banyak sih yang Iya, iya. begitu. Jadi itu kan juga yang bikin kekhawatiran jadi Ya, si pemilik SSB ataupun dari itu di pelatihnya. youth development ya. Iya. Belum bicara di level pro. Yang level pro-nya gimana nih Bung Edwin kalau youth development-nya udah begitu? Gak enak sih aku mau buka-bukaan, maksudnya ada batas lah ya. Karena Iya, beberapa iya. temenku kan juga pemain bola ya. Maksudnya contohnya ya kompetisinya kan juga harus proper banget gitu. Apalagi aku pernah di LIB ya. Tapi aku kan ngurusin lebih ke komersialnya lah, lebih ke bisnisnya gitu. Kalau teknisnya udah ada ranahnya yang ngurus juga. Cuma gini, intinya kalau liganya memang proper dan benar, diurus benar gitu, timnasnya pasti bagus. Harusnya begitu kan, Iya, dari youth development-nya juga bagus, iya, pro-nya bagus, iya. timnasnya Karena kalau di luar bagus. dari youth tuh udah bagus, udah kuat. Dari U10, 11 sampai U16 tuh liganya ada terus. Jadi mereka begitu umurnya naik, udah ikut liga yang di umur itu lagi. Nah, pemain bola itu terbentuk kan di kompetisi, Ya, terbentuk feel-nya, skill-nya, skill. tekniknya, pemahaman sepak bolanya itu di kompetisi. Jadi dia naik, naik, naik. Kalau levelnya udah naik, dia udah ada lagi yang umur naik lagi, naik terus sampai ke Ya. Nah, profesional. Bung Edwin tapi kan sebenarnya ini kayak Bung Edwin atau orang-orang juga yang mengurusi sepak bola ini sebenarnya aku yakin tahu ya permasalahan sepak bola kita ini. Iya, Terus kayak tahu gimana cara penyelesaiannya harus mengembangkan youth iya, development-nya. iya. Terus juga harus ada Itu di sisi teknis ya. iya, harus ada liganya juga Mm. gitu kan untuk anak-anak. Tapi kenapa sih kalau sampai sekarang Indonesia tuh belum mengadakan itu? Sudah mulai ada Intan, Hmm? sudah mulai ada. Hanya saja belum mengarah ke yang jauh lebih baik. Jadi Jadi mah mungkin, harus ada progresnya, ya lebih ke maksudnya gini, progres lagi ya. induk federasi ini harusnya sudah memikirkan betul-betul sudah harus memikirkan yang namanya youth development-nya harus dibuat sebaik mungkin lah. Termasuk pelatih yang bagus ya. Iya. Kayak gini deh, di Jepang itu guru TK aja katanya minimal harus S2. Guru TK. Guru TK. Iya, Kalau kita, nggak tahu. kalau kita yang ini yang pelatih-pelatih itu Ya, ada harus kategori harusnya sendiri nggak sih? harusnya minimum misalnya lisensinya C atau B gitu. Ini tuh kadang-kadang nggak punya lisensi jadi pelatih. Ada tuh, karena sudah terbiasa ngelatih anak-anak. Ya. Cuma kan ngelatihnya sistemnya bener apa enggak? Beda ya Iya, sama yang udah bener-bener pro betul. gitu. Apalagi kalau kita bicara usia muda di level youth itu kan calon pilar masa depannya loh. Kemarin ingat Sintayong bilang apa? Iya. Passing aja masih salah. Iya, itu dia. Passing itu diajarnya Dasar. dari youth. Bukan eranya harus Sintayong yang ngajarin, seharusnya udah dari Aduh, dasar. kalau timnas itu udah nggak mikir gitu Iya. lagi. Jadi begitu pemain diambil dari klub profesional, Sintayong udah bicara taktik, udah bicara strategi, mau main kayak apa, udah. Karena mereka udah dapat semua di klub kok profesional. Ini artinya kalau ngelihat kondisi yang sekarang untuk akhirnya dapat generasi yang benar-benar udah jadi di Ya, timnas itu masih panjang ya. betul. Jadi buah dari pembinaan usia muda yang baik dan benar adalah di usia senior mereka udah secara teknik dan skillnya udah komplit lah,
gitu. Ya, Bung Edwin itu kan mungkin permasalahan secara apa ya, secara teknisnya ya Hmm. untuk sepak bola Indonesia supaya lebih maju. Nah, kalau untuk sisi-sisi lainnya ada lagi nggak sih yang menurut Bung Edwin harus diperbaiki gitu? Sisi ekosistem industri sepak bolanya. Tapi Aku agak nggak berat mau ya kalau bahas panjang-panjang, itu aku ya. nggak mau panjang-panjang, tapi yang jelas gini, sehebat apapun orang yang mengatur eh, mengoperate pertandingan, Mhm. tetap butuh. Oh, uang. Iya. Jadi perhatikan departemen bisnisnya. Hmm. Justru itu harus dikembangkan, digedein. Kalau selalu fokus sama departemen teknis terus, nanti valuasi sepak bolanya segitu-segitu aja. Nggak akan pernah berkembang. Sementara sekarang industrinya udah terus berkembang kan. Mhm. Pelebaran kategori industrinya juga kayak TV. Dulu kan bayar sekali aja untuk free to air misalnya. Ya. Sekarang udah ada streamingnya, ada direct to home-nya, decoder, Mhm. ada eh, apa OTT, over the top, Mhm. yaitu tadi ya streaming, ada free to air, Mhm. macam-macam, ada teknologi podcast, radio segala. Kalau menurut aku itu semua punya valuasi, jangan digabung, dijual gelontongan Terpisah gitu. ya. Wah. Supaya akhirnya jadi bisa nge-backup Ya, semua yang harus. ya belum digitalisasi Mhm. segala, itu udah harus diperhatikan lah. Mhm. Bung Edwin ini kan sebagai di Liga 1 host ya? Iya, Host di Liga 1, dua-duanya host ya? Yang di UC juga host atau komentator? di UC komentator. Oh, host dan komentator Liga 1. Uh-uh. Tapi kalau ngelihat sendiri nih Bung Edwin ini kan udah week yang ya udah Udah hampir mau selesai ya, udah udah mau mau selesai, kelar. udah mau selesai. Ya. Bung Edwin ngelihat sendiri dari awal sampai sekarang siaran itu kan pasti Mm-mm. merhatiin kan Mm-mm. pertandingan segala macam. Yang masih jadi permasalahan untuk Liga 1 saat ini apa? Kalau yang lagi berjalan ini? Sulit juga sih bicara ini karena ini liga pertama digulirkan di masa pandemi. Pertama itu. Beda ya kondisinya ya, Beda. jauh ya. Kemudian kejar target ya. Mm. Di satu sisi aku paham sih, maksudnya kayak kemarin ribut-ribut banyak COVID harus ditunda nih. Oh iya, ya. Kalau aku jalan terus. Tapi gimana pemainnya kalau kurang? Kan sudah ada regulasi yang Heeh. mengatur. Meskipun juga kadang-kadang gini loh, penegakannya juga harus tegas gitu ya. Jadi maksud aku gini, kalau memang kayak kemarin contoh ada pertandingan yang ditunda karena klubnya tidak bermain, tidak Mhm. datang ya, ya sudah tegakkan sesuai regulasi karena regulasinya Oh. sudah ada gitu kan. Tapi kalau bicara apa sebaiknya ini ditunda 2 minggu, maksud aku ini banyak faktor harus diperhatikan, faktor-faktor lain kayak sponsor, Hmm. televisi, kemudian kalau nanti sampai lewat bulan puasa seperti apa, itu yang kadang nggak kepikiran Ya, ya, orang-orang. waktunya ya, dan Iya, juga belum lagi akhirnya kontrak makin pemain itu padat. kayak ini hampir sebagian besar kontrak pemain cuma sampai sebelum puasa. Oh, Jadi karena klub itu nggak siap secara dana kalau oh, sampai lewat iya, iya, iya. Dan juga kan gitu. emang dari awal liga memang mau digulirkannya Iya, cuma sampai akhir Maret kan iya. rencananya. Belum lagi kalau kita bicara televisi ya, kayak sekarang host broadcasternya, Hmm. itu kan pasti sudah terikat juga dengan sponsor-sponsor yang lain Hmm. yang membeli slot dan juga di pertandingan itu ya mungkin satu pertandingan satu match itu saya sebenarnya aku udah bisa ngira Hmm. dapat berapa tapi aku nggak usah ngomong di sini ya Iya, itu kan ada potensi kehilangan. iya, rugi ya. Jadi kita harus memperhitungkan pihak ketiga juga yang inline dengan partner Hmm. gitu. Dulu aku tugasnya banyak loh, aku mesti ngurusin broadcast partnership di digital asset. Jadi aku dulu head of business di LIB Di LIB. sebenarnya. Tapi waktu itu pas jadi head of business di LIB, tantangannya apa sih Bung Edwin waktu lagi kan itu kan terjun langsung ya, Iya, langsung iya. di dalam sepak Tantangannya bola. pemahaman atasan akan pentingnya departemen bisnis nomor Hmm. satu. Yang kedua partner bisnis sponsor. Iya. Nggak semuanya Kadang sama ya. kadang maunya banyak sekali. Yes. Sementara aku tahu itu salah. Hmm. Tapi di satu sisi LIB butuh uang misalnya. Jadi gimana cari jalan tengah? Tantangan ketiga, klub sering komplain. Kok begini nih, kenapa nih kita nggak bisa? Nah itu. Sementara Indonesia ini kan industrinya tuh belum bisa seperti di luar. Treatmentnya masih kita sangat tergantung sama TV dulu lah. Gitu. Jadi TV betul-betul besar di sana. Itu dihormati dulu, biarkan mereka berkembang dulu secara bisnis. Nanti baru kita atur batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak.
Iya, iya. Yang ini kadang klub belum paham sih. Kalau di luar itu sistemnya seharusnya biasanya gimana Bung Edwin? Kalau di luar udah strict banget. Hmm. Jadi area klub, Hmm. area operator, dan area TV. Oh, jadi Nggak nggak bisa bisa digabung. campur tangan Ah, ah. semuanya ya. Gitu. Kalau sekarang masih karena jualnya masih bulk gitu ya, Mhm. sistem yang Bundling langsung ya. bundling paket, jadi istilahnya masih belum bisa dibikin ideal mana area klub karena menyangkut rights juga kan gitu. Kan sekarang kalau kamu lihat nggak ada tuh sembarangan bisa naruh highlights di Iya, sosmed. udah nggak bisa. Waktu itu sempat ada yang ditarik dan di-ban juga kan. Iya. Instagram juga Ah. sampai ke Tapi media dulu aku sosial sempat gitu. fight sih ke host broadcaster supaya yang di ban YouTube-nya yang dikunci-kunci itu dibuka lagi karena klub juga harus berkembang. Itu aku Oh iya, berhasil iya. fight sih. Oh, itu Bung Edwin juga Iya. sempat akhirnya. Tapi emang bener sih, karena klub kan emang butuh itu gitu kan. Sebenarnya klub tuh butuh pengembangan digitalisasi sih, aku paham. Iya. Jadi mereka juga butuh ruang untuk mengembang. Kalau enggak, mereka juga mati gitu. Iya. Tapi saat ini nggak bisa terlalu bebas juga. Karena kadang-kadang, aku harus ngomong ya, orang kita ini kalau dikasih kebebasan terlalu full, salah gunakan. Disalahgunakan. Jadi harus ada regulasinya. Iya, tapi sebenarnya memang ada kebebasan dengan regulasi yang jelas, itu yang paling benar ya. Iya, itu yang masih agak susah karena kita terikat juga dengan, jadi gini, deal-nya seperti apa dulu? Aku kan gitu, deal dulu sama sponsor, sama TV, batasannya apa, baru itu turun jadi regulasi ke peserta. Ya harus bisa jadi apa? Harus bisa Ya. melihat bagaimana ini caranya supaya Iya. berjalan. Nah, kerjaan itu nggak kelihatan, Intan. Tapi kalau nggak beres, duitnya nggak masuk. Kerjaan itu memang nggak banyak kelihatan. orang tahu yang ada orang di balik itu semua. Tapi kalau berarti Bung Edwin waktu itu ini banget dong, Ya, benar-benar. nggak kelihatan lah. Yang kelihatan Iya. tuh kan orang-orang yang di lapangan. Iya, tapi Bung Edwin juga berarti maksudnya sosok-sosok kayak Bung Edwin ini adalah seseorang yang akhirnya membuat semua ini bisa bergulir dengan apa proper. lancar, dengan Iya. proper. Tapi aku nggak sendiri ya. Iya, dengan tim dibantu. kan, dengan tim Bung Edwin itu Ya, yang harus itu diapresiasi. salah satu tim terbaik lah. Tapi udah keluar semua. Ya, udah gak ada semua dong. Ntar kapan-kapan kita undang-undang lah teman-teman yang Bung Edwin yang lainnya. Ya, dia menguasai sports management, dia lulusan luar ya. Ada juga partnerku namanya Putra, ada juga yang namanya Rian yang menguasai digital. Mungkin nggak tahan ya dengan sikon sekarang, jadi atau pilihan lah ya keluar. Aku sendirian waktu itu, repot. Tapi itu tahun berapa sih Bung nggak Edwin? berubah. Aku keluar 2021. Oh, baru kemarin. Tahun lalu. Jadi udah ngerasain yang liga ini belum? Belum. Oh, belum ya, kan kita mulainya udah di akhir ya. Karena gini Intan, setiap gerbong baru PSSI yang masuk, semua berubah. Sampai ke LIB. Sampai ke operator. Oh. Jadi maksud aku, kalau sudah ada program-program yang bagus tuh, harusnya diteruskan ya. Iya. Ini jadi sebenarnya sistemnya gimana sih, kan emang bener sih kalau ganti pemimpin udah pasti ganti lagi programnya. Tapi kan program yang lama yang udah berjalan itu biasanya suka diterusin nggak sih? Kadang ada yang diteruskan, tapi kadang ada yang enggak juga gitu. Sayang sih sebenarnya. Iya. Dan apa ya? Ya mudah-mudahan sepak bola kita membaik dari sisi pengurus juga, dari sisi operator liga sih. Harapan aku benar-benar orang yang profesional, betul-betul bisa memahami untuk mengembangkan liga dengan baik, dan sekali lagi perhatikan sisi departemen bisnisnya. Amin. Gitu. Mudah-mudahan itu semua yang bisa membuat akhirnya sepak bola kita nantinya maju ya. Iya. Ya. Bung Edwin ada rencana apa nih ke depannya setelah atau selain, kalau komentar pasti dong masih kan? Masih panjang soalnya untuk Liga Inggris juga masih sampai karena host Mei. broadcasternya masih panjang juga ngambil hak siarnya. Iya. Amin. Bocoran. Iya, bocoran. Ini hak siar yang mana nih? Yang liga yang mana? Iya. Liga hampir semuanya ya, masih terus kan? Iya, terus kalau itu kan passion ya, mengulas, menganalisis. Nggak tahu lah sampai umur berapa, sampai Tuhan izinkan aja. Terus aku lagi sama istri lagi main trading saham. Oh, saham. Kecil-kecilan aja, belum berani yang gede, masih cari selahnya. Belajar juga ya? Robot trading ada yang resmi ya, yang legal. Lagi fokus ke anak, karena anak udah mulai, aku harus jaga betul-betul treatmentnya bener. Aku gini, kalaupun dia nggak jadi pemain pro, is okay, nggak masalah, karena special case ya, orang-orang yang bisa jadi pemain pro itu.
Yang penting dia mendapatkan pendidikan yang benar aja dan jadi manusia yang seutuhnya lah ke depan Tapi gitu. anak sendiri emang punya cita-cita jadi pemain bola nggak? Sekarang iya, dia lagi gila bola Oh. banget. Dia fans Dortmund. Oh, Dortmund? Dia fans Dortmund. Ini ya, apa namanya, maksudnya agak-agak beda ya. Ya Biasanya sebenarnya kan aku bingung juga sih, ini rata-rata kok bisa nyangkut ke Dortmund ya iya, gitu. Bapaknya kan Ajax sama Arsenal. Tapi ya itu, dia pernah dilatih coach Javi Roca. Karena Javi Roca teman baik saya juga, Iya. sekarang di Persik Kediri. Dan Persik Kediri bagus ya Bagus sekarang. Jadi Roca juga sering nanya gimana si Perkembangan. jaga terus gitu. Oh iya, masih kita pelan-pelan lah. Terus ya lagi mikir juga mau bisnis apa ya yang mulai dari kecil-kecilan Iya. dulu. Aku tuh takutnya kelamaan mikir aja tapi nggak jalan-jalan gitu. Pokoknya nanti kalau udah dapat ide langsung eksekusi. Ya mudah-mudahan ya. Bung Edwin ini ada pesan nggak nih buat orang tua? Kan Bung Edwin juga sebagai orang tua yang lagi mengarahkan anaknya, mendidik anaknya yang punya hobi bola nih. Oh, Punya pesan nggak buat para orang tua? Gimana nih apa yang harus diawasin mungkin atau apa yang harus menjadi pemahaman orang tua saat mendidik anak-anaknya mungkin mau membentuk anak-anaknya menjadi pemain bola? Kalau ini bukan bermaksud ngajarin atau menggurui sih ya. Sebaiknya memang pertama-tama ikutin maunya anak dulu aja, passion. Tapi kalau memang sudah masuk SSB ya sudah di treatment sebaik mungkin dalam artian yang penting fun dulu. Memang fun, tidak ditekan, tidak disuruh-suruh. Ayo harus menang, harus gimana gitu, jangan. Karena basicnya itu memang harus senang dulu sama bidang yang dia tekuni. Kenapa harus senang? Karena kalau sudah senang, dia akan terdevelop. Nah, kalau sudah senang kan biasanya udah mau latihan lagi. Kalau nggak latihan sekali aja udah gatel gitu kakinya, dia mau latihan lagi, dia pingin main lagi. Nah, karena dia pingin terus, jadi berkembang. Secara nggak langsung dia terdevelop gitu. Terus pahami juga bahwa di usia muda, di youth development ini bukan membentuk tim untuk juara ya. Itu nanti gitu. Makanya ini saya mau tegaskan buat para parents, ada nggak pemberitaan soal Cristiano Ronaldo dan Messi pernah juara di usia muda? Nggak ada. Pernah juara di level SSB? Nggak ada. Yang kalau mau juara nanti kalau udah level pro baru ditekan dia sama pelatih karena udah dibayar gitu. Jadi kalau bisa ke situlah. Kalau secara umum sih secara parents juga paling ya mendidik anak susah-susah gampang ya. Aku udah sering biasain sekarang anakku itu kalau habis latihan bola udah bersihin sepatu sendiri, baju-bajunya juga bersih. Dari bangun tidur juga bersihin kamar sendiri, pelan-pelan rapiin kasurnya segala. Karena bukan tidak dimanja atau kita galak sih, tapi kita nggak pernah tahu kita sampai kapan hidupnya. Iya, dia harus bisa tough ya hidup sendiri. Gitu. Dari hal simple lah, hal-hal sederhana. Makanya tiba-tiba sekarang dia udah jadi kapten karena waktu itu. Oh, di klubnya? Di SSB-nya. Kan waktu itu coach Roca juga ternyata aku mikir kamu yang milih, enggak, kata coach Roca gitu. Saya nanya ke anak-anak siapa yang mau dijadiin kapten gitu. Oh, mereka yang pilih. Wah, berarti dapat kepercayaan dari teman-temannya dong ya. Tapi ini kan masih kecil lah ya. Iya, cuman kan kaptenan lah. Iya, tapi kan maksudnya intinya anak kecil kan jujur, Bung Edwin. Maksudnya kayak dia ngerasa ini temennya punya kapasitas nih untuk kapabilitas untuk menjadi seorang kapten. Ya mudah-mudahan. Kalau aku cita-cita dia bisa jadi kapten untuk dirinya sendiri aja dulu udah bagus. Amin. Bung Edwin makasih banyak ya udah mau mampir. Mudah-mudahan sukses terus ke depannya. Ini keren loh kamu bikin ginian nih. Waduh, aku tuh dulu mikir mau bikin gini nggak jalan-jalan, kebanyakan mikir, jadi sering diledekin juga. Langsung eksekusi aja. Nanti pinjem ruangan ini lah ya. Ya boleh, silakan, nanti diganti namanya. Bung Edwin makasih banyak udah mampir, sukses terus ke depannya. Thank you Intan, sama-sama. Makasih Bung Edwin. Thank you for watching semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe sama share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dah.